Itu pertama. Dan yang kedua, di kitab apa saya lupa itu Imam Syafi'i juga menyatakan bahwa tahlilan itu memang bid'ah. Dan yang ketiga terakhir, amalan-amalan yang diringkas itu memang tidak boleh bisa dikatakan misalkan tahlil itu boleh ada dalilnya, silaturahmi ada dalilnya, tapi kalau dikumpulkan, dikhususkan, disatukan itu tidak diperkenankan. ABS naik, ABS. ABS naik, suruh naik. ABS naik, ABS. Maulidan Ucapan itu harus haulan bertanggung jawab tuh. iblis. Siap, Itu siap. bukan ABS, Bib. Bukan ABS tuh. Bukan. Coba gini. Mungkin santri. Siapa tuh? Kang siapa Sat, tuh tadi Tapi Kang kira bilangnya Sat, tuh? sebentar. Boleh saya nanya sebelum dijawab ya, Kang Sat ini dari Salafi atau dari Aswaja? Nanti kita jawab. Saya dari Salafi Wahabi. Awalnya Salafi, Aswaja, cuman karena saya disadarkan sama teman saya, kebetulan teman saya ini Salafi, maka saya dengarkan dalil-dalil mereka masuk akal, akhirnya saya masuk Salafi. Berarti berbanding terbalik dengan saya ya. Saya dulunya awalnya Wahabi, tapi saya disadarkan oleh teman saya Aswaja, saya pindah Aswaja. Dulu saya sempat bingung rukun wudhu cuma 2, sampai saya akhirnya nggak pernah wudhu. Akhirnya saya pernah setelah pindah ke Aswaja deh. Setelah saya pindah ke Aswaja, saya lebih tentrem, lebih nyaman, lebih mendapati pencerahan lah. Dalilnya pun cocok gitu. Pas masuk di akal. Gini Beb ya. Sebenarnya banyak juga yang dari Wahabi itu pindah ke Aswaja karena apa? Mereka mendengar tai kucing tidak najis, kulit babi tidak haram. Ini kan tidak masuk akal. Kencing unta tidak najis. Makanya banyak yang dari Wahabi itu pindah ke Aswaja. Jadi mana yang lebih masuk akal, Beb? Enggak. Ya. Biar Ana jawab dulu nih, siapa tadi? Start. Yang pertama apa tadi pertanyaannya? Udah lupa kamu. Yang pertama, saya itu pernah mendengar bahwa singanya NU Kiai Idrus Romli mengakui bahwa tahlilan itu bid'ah. Tahlilan? Ada itu video. Bid'ah. Tahlilan itu bid'ah. Nah, ada Idrus Ramli mengatakan tahlilan itu bid'ah. Benar. Tapi Anda habis dengar nggak yang dikatakan oleh Kiai Idrus Ramli tentang masalah bid'ah? Hingga Kiai Idrus Ramli mengatakan ini dalam dibenarkan ya? Fathul Ini dibenarkan berarti. Kiai Idrus Romli mengakui ya bahwa itu bid'ah. Itu ditanya oleh Ustaz Safrizal, kamu mendengarkan nggak sampai selesai videonya? Apa yang disebutkan oleh Ustaz Idrus Ramli itu ketika mengatakan bid'ah, kamu paham nggak? Itu ya inti poinnya sih. Inti poinnya bukan, ini nggak bisa inti poin. Lupa ya. Bukan. Bahwa Kiai Idrus Romli mengakui itu bid'at, cuman memang udah nggak bisa lagi untuk dihilangkan gitu. Udah menjadi adat. Dengan ya kamu salah dengar itu berarti. Atau gini aja. Ini saya ada memiliki tentang kitab I'anatul Talibin pada Hasyiah Jamal ala Syarah Minhaj tentang masalah sebagian daripada bid'ah mungkarah dan makruhah akan melakukannya barang yang dipuput oleh manusia daripada tentang masalah keluarga yang menyediakan makanan. Itu kan yang disediakan, yang dibilangkan oleh Idrus Ramli tentang bab tentang I'anatul Talibin. Apakah Anda mendengar sampai habis? Apakah Anda mendengar sampai habis bab pembahasan itu? Kenapa bisa terjadinya bid'ah mungkarah? Anda baca? Kalau enggak, saya paparkan matanya biar Anda baca. Gimana? Paparkan saja, saya lupa. Gini. Ini di bawah ini ada Idrus Ramli sendiri, biar mereka yang jawab. Itu di bawah sampean itu Idrus Ramli itu, Kang Sat. Kang Sat,
di bawah sampean itu Idrus Ramli sendiri itu. Biar beliau yang jawab. Apakah betul beliau itu berbicara seperti itu? Silakan tanyakan terus Oh, Bang Sat. Ya, silakan. nggak. Nah, di bawah sampean itu. Coba dibaca namanya itu siapa itu. Beliau itu adalah ya Idrus Ramli sendiri itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, dengar Waalaikumsalam suaranya. warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Hasan. Monggo tanyakan. Izin boleh ya? Silakan. Jadi seperti ini. Kenapa ada iming-iming bid'ah? Dikarenakan kalau aswaja di situ tidak menghukumi bid'ah sebagai haram, mutlak haram ataupun bid'ah mutlak no. Tapi ada kalanya di situ yang nanti ada tendensi berpahala. Ini yang di dalam keterangan-keterangan dalam para ulama. Kenapa di dalam kasus i'anatul talibin di situ dikatakan bid'ah mungkaroh yusabu fa'i apa itu diberi pahala bagi orang yang mencegahnya? Dikarenakan coba lihat di situ ada kasus di dalam i'anatul talibinnya di situ kasusnya ada di pertanyaan, yaitu seseorang yang dirinya itu tidak mampu masyakat dhahirah lalu memaksakan untuk sunut ta'am. Jadi kalau misalkan diarahkan Imam Syafi'i melarang tahlilan, itu kurang tepat dikarenakan tidak ada tahlilan di zamannya Imam Syafi'i. Jadi yang dibahas di situ adalah sunut ta'amnya, memberikan makan terhadap para pentakziah. Maka kalau misalkan orangnya di situ tidak mampu sangat masyaqqah dhahirah, maka hukumnya adalah makruh. Seperti itu. Kalau misalkan tidak masyaqqah dhahirah, sebagaimana di dalam Bulughul Almiyah di situ, tidak makruh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, perihal hukum makruh, bid'ah di situ hukumnya adalah makruh. Imam Syafi'i di situ mengatakan makruh sunat ta'am dalam mazhab Syafi'iyah. Perlu diketahui hukum makruh al-karohatu tazulu bil karohah. Apa bil hajah? Al-karohatu tazulu bil hajati. Hukum makruh itu akan hilang dengan sebab adanya hajah. Contoh, memberikan makanan terhadap orang-orang para pentakziah dikarenakan untuk tahlilan, untuk membaca Al-Quran, untuk membaca tahlil, untuk membaca tahmid. Ini ada hajah, maka hukum makruhnya sudah hilang. Karena hukum makruh bisa hilang dengan adanya hajat. Kenapa demikian? Dalam kaidah usul fikih, kenapa ada bahasa al-karohatu tazulu bil hajah? Karena landasannya di situ adalah hadis. Baginda Nabi bersabda bahwasanya hukumnya makruh tidur sebelum isya dan bahasa Indonesianya itu tidak tidur sebelum isya, tangih, bahasa Maduranya itu tangih, apa bahasanya Ustaz? Bangun. Ya intinya tidak tidur lah. Sejatinya kalau sudah selesai isya itu ke belakang itu sudah tidur, tapi tidak tidur, maka itu juga hukumnya makruh. Tapi kalau misalkan bila hajah bahas ilmu, belajar, ngaji, maka tidak tidurnya di sini itu tidak makruh lagi. Begadang. Ya, begadang. Sip. Itu yang mulai tadi saya mikir itu enggak nyampe. Jadi begadang, hadis baginda Nabi di situ mengatakan makruh. Tapi kalau begadangnya di situ dengan adanya hajat, contohnya seperti bahas ilmu, ngaji, ataupun mau berzikir, maka hilang hukum makruhnya. Ini kalau mazhab Syafi'iyah. Bahkan di dalam Bulughul Amniyah, contoh misalkan ada orang yang tidak mampu, maka dia makruh untuk melakukan hal tersebut. Akan tetapi jika ada niatan adzafu li ahli sinatil juhal, maka hukum makruhnya di sini hilang menjadi mandubah. Dikarenakan alasannya lidaf'i ahli sinatil juhal, untuk menolak ocehan-ocehan dari para tetangga. Nah, seperti itu. Jadi kalau bahas hukum ya harus pakai kaidah usul fikih karena ini dasarnya. Ini masih tidak memandang terhadap mazhab Malikiyah. Mazhab Malikiyah
untuk ketika menggunakan harta mahjur alaih ataupun hartanya si mayit tirkah, ketika di situ ada mahjur alaih maka hukumnya haram, terkecuali ada wasiat. Maka kalau misalkan ada wasiat maka tidak. Lah, madhab Maliki mengatakan ada ataupun kebiasaan yang sudah berlaku ini yanziluh manzilatal musobeh, itu disamakan dengan adanya wasiat. Berarti kalau sudah ada adat berlaku itu sudah masuk pada kategori wasiat, itu tidak apa-apa. Jadi sangat banyak. Terus yang kedua, memandang perihal mengenai masalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi, maka itu hukumnya bid'ah dan tersesat. Lalu kenapa ada salah satu sahabat, Abdullah ibnu Umar, dia memvonis pekerjaan yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi sebagai pekerjaan yang baik. Ini sahabat Ibnu Umar yang menyampaikan di dalam kitab Umdatul Qari. Jadi Sayyidina Umar pernah ditanya, bagaimana, apakah kamu sholat duha? Tidak. Apakah Sayyidina Umar sholat duha? Tidak. Apakah Sayyidina Abu Bakar itu pernah sholat duha? Tidak. Nah, apakah baginda Nabi pernah sholat duha? Tidak. Nah, sehingga sahabat Abdullah bin Umar ini berpendapat sholat duha itu hukumnya bid'ah ataupun dikatakan bid'ah. Namun dalam statement akhirnya sahabat Ibnu Umar di situ mengatakan, dan paling bid'ah yang paling baik itu adalah sholat duha. Ini statement dari para sahabat, sehingga mempunyai kesimpulan tidak semua yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi langsung dianggap buruk. Berarti kalau dianggap buruk berarti sahabat Abdullah bin Umar di situ menyalahi apa yang dikatakan oleh baginda Nabi. Gitu. Syukran. Ini saudara Sat gimana tuh? Udah paham belum apa yang dikatakan oleh yang dipaparkan oleh Yai Ibnu Hasani dan yang dijelaskan tentang pendapatnya Kiai Romli? Sedikit paham saya. Jadi begini, Ustaz. Itu Yai Romli tengah membedah kitab namanya I'anatul Thalibin. Di situ ada paragraf yang mengatakan atau memberikan satu contoh kalau ada orang yang tidak mampu gitu untuk menyuguhkan makanan kepada para pelayat tadi yang seperti dikatakan oleh Yai Ibnu Hasani. Itu bagaimana hukumnya kalau dia memaksakan diri untuk menyuguhi makanan? Ya, ini tanpa ada hajah ya, tanpa ada hajah. Bukan karena ada hajat supaya ini yang ngelawat nih bacain tahlilan apa ini tanpa ada hajah. Ya, dan orang-orang yang dari jauh-jauh atau yang dari dekat-dekat datang gitu, dia duduk lama di situ nungguin makanan keluar. Bagaimana untuk perihal yang sohibul bed, yang ahli mayit ini membuatkan makanan walaupun dia dalam keadaan berat gitu, susah, tidak mampu. Nah, itu hukumnya makruh, bid'ah mungkaroh. Nah, terus ditanya lagi paragraf berikutnya di bawahnya, dan bagaimana untuk seorang pemerintah yang tahu akan hal tersebut lalu dia melarang membuat satu hukum agar bagi yang tidak mampu jangan berbuat demikian, memaksakan diri. Maka yang melarang itu bakal diberikan pahala karena melarangnya perbuatan tersebut, bahkan diberikan pahala. Itu paragraf berikutnya, itu yang dibahas oleh Yai Idrus Ramli. Ente mesti paham itu bacaan teks-teksnya di dalam I'anatul Thalibin. Jangan ente dengar-dengar orang terus ikut-ikutan, itu salah. Ini aneh bicara jujur, ini bukan ngebelain Kiai Idrus Ramli, bukan. Tapi memang Kiai Idrus Ramli pembahasannya betul, cuman banyak dipelintir orang. Ini Ustaz, izin saya bacakan referensi biar lebih mantap dan 57 orang biar memandang bahwasanya statement ketika tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi itu langsung sesat ataupun haram. Saya bacakan. Karena statement mereka di situ kan mengatakan tendensi kita itu baginda Nabi ataupun para sahabat. Ini sahabat yang langsung. Di dalam kitab Silsilatul Athar As-Sahihah disebutkan qaul Ibnu Umar radhiyallahu anhuma an salatid duha innaha bid'atun.
Jadi hada huwal masyhur anhu. Ini merupakan pendapat yang masyhur. Jadi kenapa demikian? Fa innahu radhiyallahu anhu kana la yaruha minas sholati allati thabata 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shallaha. Dikarenakan sahabat Abdullah bin Umar itu tidak pernah melihat bagaimana Nabi mengerjakan sholat duha. Maka faqat rawa al-Bukhari anil Muwarriq qala qultu libni Umar. Jadi sahabat Abdullah bin Umar itu pernah ditanya, "Atusollit duha? Apakah jenengan pernah sholat duha?" Kata penanya ataupun Muwarriq terhadap Sayyidina Abdullah bin Umar. Maka dijawab, qala la, tidak. Qultu, saya bertanya, fa Umar, lalu bagaimana dengan Sayyidina Umar? Qala la. Qultu, fa Abu Bakar, lalu bagaimana dengan Abu Bakar? Qala la. Qultu, fan Nabi, maka bagaimana dengan baginda Nabi? Qala la. Jadi jelas ini statement kenapa Sayyidina Abdullah bin Umar di situ mengatakan bid'ah, dikarenakan tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi, juga Abu Bakar, juga Sayyidina Umar, tidak pernah dilakukan. Nah, sehingga beliau mempunyai anggapan bahwasanya sholat duha itu bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Nah, namun kita kembali, fama rawahu di dalam kitab Umdatul Qari syarah Al-Bukhari disebutkan, fama rawahu Sa'id ibn al-Mansur bi isnadin sahihin an Mujahid an Ibni Umar annahu qala innaha, sesungguhnya sholat duha muhdatsatun, itu perkara yang muhdas ataupun bid'ah. Tapi wa innaha lamin ahsani ma ahdasu. Nah, sekalipun itu bid'ah, tapi itu merupakan paling baiknya sesuatu yang diada-adakan. Paling baiknya bid'ah. Ini dinilai baik loh bid'ah oleh sahabat Abdullah bin Umar. Namun kelompok yang sekarang langsung memvonis semua yang tidak dikerjakan oleh baginda Nabi itu langsung buruk, langsung itu haram. Padahal tidak demikian. Sahabat Abdullah bin Umar justru menilai baik terhadap pekerjaan yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Nah, sehingga bahkan ada bahasa qad ruwiya anhu mabtada'a al-muslimun bid'atan afdulu min sholatit duha kama qala Umar fi sholatit tarawih. Jadi ada dua statement. Kalau Sayyidina Umar mengatakan paling utamanya bid'ah di situ adalah tarawih, tapi sahabat Abdullah bin Umar mengatakan paling utamanya tarawih bid'ah di situ adalah sholat duha. Kesimpulannya, ternyata ada sahabat Rasulullah yang menilai baik terhadap sholat yang tidak pernah ataupun pekerjaan yang tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Malah ada sekarang orang yang bermodal terjemahan langsung mengatakan semua yang tidak dikerjakan oleh baginda Nabi itu haram. Ini kurang belajar. Syukran. Ini saya mau nanya kan, setahu saya kan sholat duha itu bukan bid'ah. Berarti tidak paham tentang apa yang saya sampaikan. Coba lebih jelasin nggak? Mana agak paham. Jadi sahabat Abdullah bin Umar, pendapat yang masyhur dari beliau mempunyai statement sholat duha itu bid'ah. Dikarenakan dari beliau tidak pernah melihat baginda Nabi sholat duha. Jadi menganggap bid'ah karena kan tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Tapi sekalipun tidak pernah dilakukan oleh baginda Nabi tidak langsung dinilai buruk seperti itu. Dengan arti sahabat Abdullah bin Umar tidak langsung menilai pekerjaan yang tidak dilakukan oleh baginda Nabi pada penilaian ataupun hukum yang buruk ataupun hukum haram. Justru jadi dinilai saat baik. zaman Nabi Seperti tidak ada sholat duha kah? gimana? Saat zaman Nabi tidak ada sholat duha? Maksudnya? Enggak. Kan kata kamu kan Nabi tidak pernah kata Umar kah? Sahabat Abdullah bin Umar. Iya Abdullah bin Umar. Ah, Itu kan katanya gak pernah ngelihat Rasul sholat duha. hmm. Jadi saat zaman Nabi itu tidak ada sholat duha.
Baginda Nabi tidak pernah mengerjakan sholat duha. Sahabat Abu Bakar tidak mengerjakan sholat duha. Sayyidina Umar tidak mengerjakan sholat duha. Jadi sholat duha itu muncul kapan? Gimana? Sholat duha itu kapan ada? Nah, untuk mengenai masalah perihal tersebut, kapan siapa pertama kali sholat duha, nah butuh pencarian. Yang jelas, sholat duha di sini dikatakan bid'ah oleh Sayyidina Oke, oke. Abdullah bin Abdullah Umar. bin Umar. Sampean tahu definisi bid'ah itu apa? Sesuatu yang tidak pernah ada di zamannya baginda Nabi. Ketika baginda Nabi masih hidup, itu bid'ah. Iya, saya tahu. Itu secara bahasa kan. Apa yang secara bahasa? Sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Secara istilahnya bagaimana? Kalau secara istilah itu kan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, tidak ada dalil atau khusus, dan bertentangan dengan syariat. Itu yang Coba saya bacakan tahu. kalau ada seperti itu. Di mana? Saya nggak dengar aja sih. Udah nggak dengar ya. Gimana bangsat? Kata tadi kan ada lebih dari satu kan pertanyaannya. Jadi tentang ya Idrus Romli, terus tentang apa lagi? Dua lagi tuh. Saya mau lupa. tanya sama ini yang tadi Ibnu Hasani ya. Simpel aja, ketika di zaman Rasulullah itu istrinya meninggal atau sahabatnya meninggal itu ngapain Rasulullah? Atau teriak-teriak ngumpulin orang supaya tahlilan, yasinan. Pokoknya intinya ceritakan sama saya aktivitas Rasulullah ketika ada yang meninggal. Ngapain Rasulullah? Kalau ada rujukannya apa itu? Jadi mau diarahkan kalau tidak dikerjakan Rasulullah di situ berarti Rasulullah kurang mengetahui. Tidak demikian konsep fikih, Bapak. Jadi tidak bisa. Saya paham alur bahasa jenengan mau lari kemana itu paham. Jadi di dalam hal yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah itu bukan langsung ada vonisan tidak bisa dilakukan ataupun bahkan terdapat nilai buruk. Banyak sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah itu dilakukan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in, justru para imam yang empat. Imam Asy-Syafi'i mempunyai karangan sholawat, ngarang sendiri. Sahabat ada yaitu sahabat sahabat Abdullah bin Mas'ud mengarang sholawat, bahkan ditambah dengan lafal Sayyidina. Nah, sehingga ada bahasa di dalam kaidah usul fikih yang dilampirkan oleh Syekh Al-Ghumari, at-tarku laisa bihujjatin fi syar'ina la yaqtadi an wala ijabah. Jadi tidak mengerjakan ataupun meninggalkannya baginda Nabi ataupun para sahabat, tabi'in itu tidak langsung mendapatkan hukum vonis haram ataupun halal. Laisa bihujjatin fi syar'ina, tidak bisa dijadikan sebuah dalil. Seperti itu. Apakah kita langsung mau memvonis berarti baginda Nabi tidak tahu bahwasanya itu baik? Tidak, ke situ pemahaman fikih. Dan Yai Ibnu Hasani, kan ada juga tuh pertanyaan dari Sayyidina Ali, kalau nanti ada suatu perbuatan yang tidak ada perintah larangan atau perintah untuk dilakukan, pemadha ta'muruna, kan ada tuh, Nabi suruh apa? Jadi itu menunjukkan bahwa adapun jika ada nanti perbuatan yang tidak ada dalilnya dan Nabi tidak pernah contohkan, nah itu di situ bukan Nabi katakan bid'ah, sesat, enggak. Coba nanti dijelaskan oleh Yai Ibnu Hasan, itu ada dalilnya, hadisnya. Ya, di situ sahabat ataupun Sayyidina Ali Mu'jamut Tabrani, riwarijaluhu thiqat, di situ para perawinya itu termasuk orang-orang yang thiqah. Itu bahasanya yang saya ingat, ya Rasulullah, qala Aliyun ya Rasulullah, inna zala bina amrun laisa fihi bayani amrin wala nahyin fama ta'murun. Jadi wahai Rasulullah, ketika misalkan ada suatu perkara yang tidak ada larangan di dalam Al-Qur'an, juga tidak ada perintah dalam Al-Qur'an,
juga tidak ada larangan dalam hadis, juga tidak ada perintah di dalam hadis, otomatis ini sudah tidak dikerjakan oleh baginda Nabi. Ditanyakan oleh Sayyidina Nabi, "Fama ta'muruni?" Bagaimana kita cara menyikapi hal tersebut? Baginda Nabi langsung bukan menjawab, "Oh, bid'ah itu udah boleh dilakukan." Tidak. Tapi syawiru fihil fuqaha wala tamdu fihi ra'ya khassatin. Jadi berkonsultasi terhadap para fuqaha, terhadap para ahli. Wala tamdu fihi ra'ya khassatin. Janganlah kita mengambil menyimpulkan dengan pikiran logika kita sendiri, tapi konsultasi terhadap para ahli, yaitu para fuqaha. Ini hadisnya bukan hadis dhaif, apalagi maudhu, tidak. Jadi nggak boleh pakai wala tamdu fihi ra'yul khas. Jadi nggak boleh pakai sikap sendiri-sendiri ya. Mesti dimusyawarahkan itu dengan fuqaha, karena fuqaha atau ulama itu warasatul anbiya. Jadi kita tetap nggak bisa langsung ke Al-Quran dan hadis. Bahkan ada perbuatan-perbuatan yang nggak ada contohnya. Tapi bukan langsung bid'ah, harus kita juga melalui ulama, nggak bisa langsung Al-Quran hadis. Apalagi zaman sekarang kita nih, kalau referensi kita di laptop ataupun di HP kehapus aja, hilang. Internet kota habis, nggak bisa buka Google. Ya mesti pakai ulama lah. Saya itu tadi nanya ngapain Rasulullah itu aja kok. Apa nggak ada itu cerita-ceritanya di saat ada Iya, makanya saya menyampaikan sampaikan. saya bukan mengarahkan ngapain. Saya sampaikan Rasulullah tidak mengerjakan tahlilan. Iya, ngapain maksudnya, nggak ngerjakan tahlilan itu ngapain waktu itu ketika ada yang meninggal, atau pulang sendiri-sendiri, atau memang melarang jangan menyalakan kompor, masak nggak boleh masak ahli mayitnya, atau apa gitu, ceritakan coba, saya ingin dengar. Di waktu wasiatnya Sayyidina Ali ataupun Sayyidina Umar, di situ kan berwasiat terhadap Suhaib kalau meninggal, kalau setelah meninggal, setelah ditajih, setelah pemakaman, berwasiat agar supaya memberikan makan makanan, kan seperti itu. Ada keterangan dari situ. Ketika hal Tapi tersebut, bentar. gimana sih? Oke, lanjut. Ya, jadi di waktu itu ketika disediakan di waktu wafatnya Sayyidina Umar, di situ orang terhadap penyediaan makanan itu tidak mau karena dari saking sedihnya. Lalu ada salah satu orang di situ, entah di situ tabi'in ataupun sahabat, menyampaikan makan tidak apa-apa, makan. Karena di waktu setelah kematiannya Abu Bakar ataupun baginda Nabi juga ada makan, jadi tidak apa-apa, makan, jadi makan. Jadi dari hal ini, dari kasus yang wasiatnya Sayyidina Umar, menggambarkan bahwasanya setelah adanya kematian di situ ada acara makan juga. Mr. X monggo naik, ini saja. Kita bicara santai dengan referensi. Itu Mr. X bilang aslul fil ibadah haram hatta sabata lahu fil hukmil halal. Mana itu dari kitab mana, coba tampilin halaman berapa kita mau lihat. Ya, mungkin perlu dicek dulu. Itu kan bahasanya kalau dalam kaidah usul fikih, al aslu fil ibadat haramun, seperti itu. Namun perlu diketahui kalau tahlilan di situ kasusnya ataupun contohnya seperti 1 ataupun 3, 7 dan seterusnya, sebagaimana dalam kitab Nihayatuz Zain, itu bukan dijadikan sebuah ibadah, tapi itu merupakan al-adah, tradisi, kebiasaan. Nah, tapi kalau al-aslu fil adat bukan fil ibadat, itu berbeda. Ada al-aslu fil ibadat at-tahrim, tapi kalau al-aslu fil adat itu al-ibaha. Jadi seperti itu. Kalau mengenai masalah tahlilannya,
baginda Nabi menyariatkan hukum tahlilan, baca subhanallah, sodakoh menyariatkan, tapi dijadikan sebuah kebiasaan. Ketika ada orang mati itu dikasih ini, ketika dibacakan ini, itu dijadikan sebuah kebiasaan. Itu sejarahnya tahlilan ada itu di mana pertama kali itu? Lah itu Nabi tahlilan di atas kuburan tadi dari Imam Nah, Al-Baihaqi 112 dengan 113 nih, cek aja. Musnad Imam Baihaqi 112 dan 113. Nabi zikiran buat orang yang udah wafat di atas kuburan. Nabi makan di rumah ahli mayit itu Musnad Abi Dawud 332. Ada riwayat Nabi makan di situ. Dipanggil oleh istri orang yang meninggal dengan mengutus seorang utusan. Akhirnya Nabi makan. Terus yang buat Sayyidina Umar, orang-orang makan juga di rumahnya Sayyidina Umar sampai 3 hari malah. Ada juga riwayatnya. Terus ahli mayit bikinan makanan, kumpul-kumpul sambil bikin-bikin makanan. Siti Aisyah tadi bikin tayyina. Banyak sebetulnya. Sedekah buat yang meninggal, bukan cuma doa. Sedekah buat yang meninggal, tadi sahabat nanya, ibunya meninggal. Akhirnya dia bersedekah kebun kurma yang baru mau berbuah. Terus lagi, satu lagi mendoakan. Tadi Rasulullah SAW. Tadi apa? Ayat Al-Quran. Alladzina sabaquna bil iman. Udah banyak tadi. Terus lagi transfer pahala. Nabi hadis juga. Tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum. Walau bisurbatin min ma'in. Semuanya ada sebetulnya. Kalau mau menerima ya, seperti juga Nabi bilang, semua umatku masuk surga bagi yang mau. Wafi nuskhotin Habib, bukan kalau mau menerima, kalau mau belajar. Ya siap ya, siap. Susah ya, kita kalau orang nggak mau belajar, kita kasih argumen, kita kasih dalil, yang sohi dibilang nggak sohi. Susah kalau udah orang mau nolak nggak mau belajar, susah. Makanya jangan ta'assub. Coba belajar sendiri, menyelidiki sendiri dah, jangan dari kita. Cari sendiri, tapi yang benar. Jangan baca kitab doktrin yang cuma dari golongan kamu aja. Baca yang luas. Pemendarahan ilmu kamu tuh harus luas. Jadi kamu bisa lihat kamu ini cangkirnya cangkir bagus apa enggak. Kalau kamu di dalam cangkir kamu nggak bisa lihat ukiran di luar cangkir kamu tuh bagus apa jelek. Kamu baca juga kitab yang lain, jadi kamu bisa menilai, bisa mencermin diri kamu sendiri, pemahaman kamu selama ini. Ya ahli hadis itu kan Albani. Siapa lagi? Ahli hadis Albani, sanadnya ke Rasulullah ada. Boleh paparkan sanadnya ke Rasulullah? Ada nggak? Ya itu saya dapat info dari teman saya itu ahli Jangan, hadis itu ya ente belajar Albani. agama jangan dapat info, kan ane bilang selidiki sendiri. Jadi ente bisa tahu ente punya kapasitas selama ini pemahaman ente benar apa salah. Jadi buat diri ente sendiri, ane nggak ngegiring ente untuk baca kitab-kitab tertentu. Baca kitab yang lain di luar ente punya golongan. Cek. Jadi ente bukan terdoktrin, ente bisa meneliti sendiri. Beda loh orang terdoktrin meneliti sendiri. Ente teliti sendiri, baca kitab yang banyak yang lain. Jangan kata teman saya. Ternyata tidak ikut Rasulullah, ikut Albani. Iya, itu Albani. Padahal Albani itu kan terlalu hati-hati benar-benar membaca ini doif apa enggak. Ente tahu gak Albani nggak punya guru? Perkataan Albani sendiri ada rekamannya nih saya. Albani bilang saya nggak punya guru, nggak punya sanad dia. Terus kamu bilang dia ahli hadis. Gimana coba? Jangankan untuk mengkoreksi hadis Imam Bukhari, dia membawakan hadis aja nggak pantas karena dia nggak punya sanad. Kalau dia mengaku ahli hadis ya, tapi kalau dia mengutip perkataan Imam Bukhari ya boleh. Seperti kita mengutip perkataan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, kita ngutip. Tapi kalau dibilang dia punya sanad sendiri nggak bisa, apalagi mentahdzir Imam Bukhari. Dia nggak punya guru atas pengakuan dia sendiri, ada rekamannya kok. Aneh nggak bohongin ente.